Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Triditus Up dengan NIM 19651092. Saya Intan Beatri, NIM 19651096. Saya Desliana Bemba dengan NIM 19651095. Saya Lena Tanti dengan NIM 19651112. Kami dari kelompok Ikan Kaleng Sarden dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Kami akan menjelaskan tentang analisa kelayakan investasi dari produk kami dan terdiri dari 5 aspek yang akan kami bahas. Yang pertama, ada aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum di bab ini berisikan informasi terkait perizinan usaha, yaitu dokumen-dokumen yang harus ada dan dipersiapkan dalam pendirian industri ikan kaleng sarden. Perizinan usaha merupakan pembahasan utama yang ada dalam penilaian aspek hukum, serta menjadi aspek yang paling awal dikaji dalam studi kelayakan bisnis, karena tanpa mengantongi izin dari lembaga terkait, maka jenis usaha apapun tidak bisa dikatakan legal untuk dijalankan. Dalam mendirikan usaha ikan kaleng sarden ini, ada ketentuan-ketentuan hukum atau standar hukum yang harus dipenuhi, yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang kedua surat izin usaha perdagangan, yang ketiga izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang terakhir sertifikat produk SNI. Yang kedua, ada aspek ekonomi dan budaya. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha meliputi yang pertama, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana umum yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat dan juga pemerintah, yakni berupa jalan raya, listrik, sekolah, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya beragam produk, barang, dan jasa di masyarakat, sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara untuk menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam dengan melalui yang pertama, penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Yang kedua, peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Yang ketiga, membangkitkan lahan tidur. Cara untuk meningkatkan perekonomian pemerintah yaitu yang pertama, pemerataan pendistribusian pendapatan. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan. Cara untuk pengembangan wilayah, yang pertama, meningkatkan pemerataan pembangunan atau dengan prioritas daerah tertentu. Yang kedua, membuka isolasi wilayah dan cakrawala pemikiran masyarakat dengan masuknya pembangunan. Yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini, dilakukan proyeksi permintaan menggunakan perawalan time series serta melihat besarnya penawaran pasar. Selain itu, dilakukan penentuan strategi pemasaran menggunakan metode SWOT dan 7P guna meraih pemasaran yang sudah ditargetkan dan analisis STP untuk memperjelas target pasar yang akan dituju. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pada produk ikan kaleng sarden dibagi menjadi 2 segmentasi. Yang pertama, segmentasi berdasarkan kondisi demografis dan yang kedua berdasarkan geografis. Segmentasi berdasarkan kondisi demografis pada PT DC Lida dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama, pekerja pabrik dan pegawai negeri yang tidak memiliki banyak waktu di rumah. Yang kedua, kelompok masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas yang tinggal di daerah perkotaan di sekitar kota Samarinda. Dan yang terakhir adalah segmentasi kepada instansi-instansi pemerintah di daerah. Selanjutnya, selain segmentasi berdasarkan aspek demografis, untuk mengawali pemasaran produk ikan kaleng sarden, PT DC Lida akan memasarkannya di berbagai daerah. Yang kedua ada targeting. Targeting sebagai bidikan yang akan dipilih dari segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya. PT DC Lida dalam melakukan targeting sudah memiliki acuan yang jelas, yaitu menargetkan pasar untuk kalangan rumah tangga dan perusahaan yang bergerak di bidang produk olah siap saji. Dengan target produk yang dipasarkan oleh produk ikan kaleng sarden,
menunjukkan bahwa PT DC Lida sudah memiliki konsentrasi yang jelas dengan sasaran pasar yang akan dikembangkan. Setelah melakukan segmentasi dan targeting, langkah berikutnya melakukan positioning produk untuk menciptakan rasa yang berbeda dengan produk sejenis lainnya. PT DC Lida dalam pemasaran produknya memposisikan diri sebagai produk yang ramah untuk kebutuhan keluarga dan perusahaan yang bergerak di bidang produk olahan siap saji. PT DC Lida menyediakan layanan antar produknya langsung kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh PT DC Lida untuk memasarkan produk ikan kaleng sarden tersebut menggunakan analisis yang diperkenalkan oleh Philip Kotler sebagai 4P: produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Produk yang kami pasarkan adalah ikan kaleng sarden. Ikan kaleng sarden adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili Copidae. Ikan ini mampu bertahan hingga 1 tahun. Ikan ini cocok digunakan sebagai makanan hidangan dengan saus cabai atau saus tomat. Yang kedua ada price. Price adalah harga yang digunakan dalam penjualan ikan kaleng sarden PT DC Lida. Dalam proses penjualan ini, kami membandrol harga 7.500 per kalengnya. Hal ini telah ditentukan sesuai dengan perhitungan dalam proses produksi ikan kaleng sarden yang ada beserta dengan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, ada place. Place adalah tempat proses produksi maupun penjualan yang berlangsung. Tempat yang digunakan dalam proses produksi juga penjualan ikan sarden terletak di Jalan Rukun, Gang Sepakat nomor 49, Kecamatan Luajaran Ilir, Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda. Dan yang keempat ada promotion. Promotion adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli suatu produk. Teknik promosi yang kami gunakan adalah dengan membagikan brosur kepada calon konsumen, mempromosikan melalui media sosial, dan promosi melalui diskon atau potongan harga kepada customer baru dan pelanggan. Yang keempat ada aspek manajemen. Pembahasan terkait analisis aspek manajemen dan organisasi adalah terkait dengan bagaimana manajemen menjalankan proses usahanya. Rekomendasi terkait pola manajemen yang termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi serta deskripsi pekerjaannya yang sangat penting dilakukan karena hal ini menentukan peluang keberhasilan dari sebuah bisnis. Sistem pengelolaan dalam konsep manajemen tergolong dalam fungsi perorganisasian. Dalam tahap ini, sangat diperlukan sebuah analisis terkait proses penyusunan sistem kerja yang mampu diimplementasikan agar dapat menciptakan efisiensi serta efektivitas usaha. Apabila efisiensi dan efektivitas dapat terbentuk, harapannya terdapat optimalisasi langkah dalam setiap proses bisnis yang diterapkan oleh pihak manajemen. Lebih penting bahwa setiap proses bisnis tersebut telah memiliki standar atau aturan yang jelas dan tertulis dalam sebuah aturan manajemen. Seperti dalam bentuk deskripsi kerja, seperti yang akan penulis bahas. Identifikasi pada pembahasan aspek manajemen dan organisasi sangat diperlukan terkait dengan pihak-pihak ataupun fungsi-fungsi yang diperlukan agar tersedia dalam sistem manajemen PT DC Lida. Langkah berikutnya, perlu dilakukan proses pengorganisasian sehingga antar pihak ataupun fungsi yang tersedia dapat dilihat dengan jelas keterkaitannya. Keterkaitan tersebut akan menciptakan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda antara satu pihak atau fungsi dengan pihak atau fungsi lain. Bentuk nyata dari implementasi sistem pengelolaan pada analisis, manajemen, dan organisasi adalah dengan melakukan analisis tentang pembentukan struktur organisasi serta deskripsi tugasnya. Berikut adalah struktur organisasi dari PT DC Lida, yang dimana direktur utama yaitu DC Lida, manajer Deslin, dan kepala bagian produksi ada Cemong. Adapun bagian-bagian yang ada di dalamnya yaitu bagian pengisian dan penimbangan, bagian pengisian saus, bagian pengisian kaleng, bagian printing, dan pengemasan. Berdasarkan pada rencana struktur organisasi yang diuraikan pada gambar di atas,
dapat dilihat bagaimana sistem pengelolaan ikan kaleng sarden milik PT DC Lida tersebut akan diimplementasikan. Direktur Utama PT DC Lida sebagai pengelola tertinggi memegang peranan penting namun bukan yang utama dalam menentukan keberlanjutan teknisi usaha. Karena kebijakan tersebut akan menjadi tanggung jawab Direktur Utama PT DC Lida. Dan yang kelima adalah aspek keuangan. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini memberikan gambaran yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan berikut. Yang pertama adalah payback period. Payback period adalah metode penelitian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha atau proyek. Yang kedua adalah average rate of return, adalah cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Yang ketiga ada net present value, adalah perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. Yang keempat adalah internal rate of return, adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Yang kelima ada profitability index, yang merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Dan yang keenam ada break even point atau BEP, adalah kondisi di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Perusahaan sering menyebutnya dengan istilah balik modal. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh. Kedua, kebutuhan biaya investasi. Ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Yang keempat, proyek neraca dan laporan laba rugi. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang keenam, rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, modal asing atau pinjaman, yaitu pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan lain, pinjaman dari perusahaan non-bank. Dan yang kedua adalah modal sendiri, yaitu setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba dan laba yang belum dibagi. Kemudian ada biaya operasi yang terdiri dari yang pertama buruh produksi dan gaji karyawan, kedua biaya listrik, ketiga biaya telepon dan air, keempat biaya solar, kelima biaya pengemasan, keenam biaya asuransi, dan yang ketujuh biaya pemasaran. Pertama, menggunakan pendekatan payback period, yang dimana penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi ikan sarden kaleng PT DC Lida yaitu 5,2 tahun. Kemudian pada net present value sebesar Rp5. Selanjutnya internal rate of return, yang pertama sebesar Rp2.129.484 dan kedua sebesar Rp2.134.867.352. Selanjutnya break even point. Break even point unit sebesar 6.227 kaleng dan break even point rupiah sebesar Rp46.998.878. Selanjutnya probabilitas indeks atau PI yaitu sebesar 3,87869, maka dapat disimpulkan bahwa investasi ini layak karena nilai PI lebih besar dari 1. Kemudian benefit cost ratio atau BCR yaitu sebesar 1,02, maka dapat disimpulkan bahwa proyek usaha tersebut dapat diterima atau layak untuk dilanjutkan karena nilai BCR lebih besar dari 1. Oke, itu tadi pembahasan materi tentang aspek-aspek yang ada dalam analisa kelayakan investasi tentang produk kami. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi kami ini banyak memiliki kekurangannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.